Assalamualaikum adik-adik semua. Bertemu lagi dengan Kak Intan di Zia Family Channel. Hari ini Kak Intan mau menceritakan kisah Nabi Nuh. Yuk kita simak terus videonya sampai akhir ya. Jadi adik-adik, Nabi Nuh adalah cucu dari Nabi Idris. Setelah Nabi Idris meninggal, orang-orang kembali menyembah berhala. Terlihat di gambar, orang-orang sedang menyembah berhala. Salah satu dari mereka berkata, "Tuhanku, berilah kami rezeki dan suburkanlah ladang kami." Lalu, Nabi Nuh yang melihat kejadian tersebut berkata kepada orang-orang yang menyembah berhala itu, "Wahai kaumku, mengapa kalian menyembah patung-patung yang kalian buat sendiri?" Lalu salah seorang wanita berkata, menjawab Nabi Nuh, "Kau jangan ikut campur, wahai Nuh. Kami hanya mengikuti apa yang nenek moyang kami lakukan." Nabi Nuh menjawab, "Padahal patung itu tidak dapat mendengar dan tidak memberi manfaat apapun." Lalu Nabi Nuh berkata kepada orang-orang yang menyembah berhala tersebut, "Aku diutus oleh Allah untuk memberi peringatan kepada kalian, agar kalian tidak menyembah selain Allah." Kemudian, orang-orang yang menyembah berhala itu pun berkata, "Tidak mungkin Allah mengutus orang miskin ini sebagai utusannya." Salah satunya berkata lagi, "Dia hanya ingin membohongi kita. Dia pikir kita ini orang-orang bodoh. Hahaha." Setelah bertahun-tahun berdakwah, hanya sedikit orang yang mengikuti ajakan Nabi Nuh. Salah satu dari orang yang menyembah berhala berkata kepada Nabi Nuh, "Hai Nuh, percuma saja kau terus berdakwah pada kami. Pengikutmu hanyalah orang-orang yang miskin dan lemah." Nabi Nuh menjawab, "Biarpun mereka miskin dan lemah, mereka jauh lebih baik di sisi Allah daripada kalian yang sombong lagi durhaka." Lalu orang yang tadi menyembah berhala yang berkata kepada Nabi Nuh berkata lagi, "Hai Nuh, kamu jangan sok jadi pahlawan. Asal kamu tahu, kami lebih pintar daripada kamu. Pergi kamu dan bawa juga pengikutmu." Nabi Nuh menjawab perkataan orang itu, "Bertobatlah kalian. Kalian sudah sangat keterlaluan. Kalau kalian tidak juga bertobat, aku takut Allah akan memberi kalian pelajaran." Lalu orang yang marah tadi berkata lagi kepada Nuh, "Memberi pelajaran? Kami tidak takut. Kami tidak percaya dengan Tuhan yang kamu sembah, wahai Nuh." Lalu Nabi Nuh berkata lagi menjawab perkataan orang itu, "Hentikan kesombongan kalian. Ketahuilah siksa Allah itu sangat pedih." Namun, setelah lebih dari 900 tahun berdakwah, pengikut Nabi Nuh masih sangat sedikit. Nabi Nuh kemudian berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku telah menyeru kaumku untuk beriman kepadamu siang dan malam, tetapi mereka malah menganggapku berbohong. Ya Allah, berilah kesabaran dan ketabahan kepadaku dalam mengemban amanah ini." Kemudian di hari lain, seperti biasanya Nabi Nuh tetap berdakwah kepada kaumnya. "Wahai kaumku, tinggalkanlah penyembahan berhala dan jangan lagi berbuat sewenang-wenang. Bertobatlah kalian dan berimanlah kepada Allah." Kemudian, salah satu kaum dari Nabi Nuh berkata, "Wahai utusan Allah, mengapa kau masih mendakwahi mereka?" Nabi Nuh menjawab, "Aku berharap masih ada orang yang mau bertobat dan mendengarkan dakwahku." Lalu kaum Nabi Nuh berbicara kepada temannya yang lain, "Nabi Nuh sangat penyabar. Meski ditentang dan dihina oleh orang-orang kafir, dia tetap berdakwah." Salah satunya menjawab lagi, "Iya, aku tidak pernah melihat orang sesabar dia sebelumnya." Nabi Nuh tanpa rasa lelah dan takut terus mendakwahi orang-orang kafir. "Wahai kaumku, untuk kesekian kalinya aku menyeru kepada kalian agar menghentikan perbuatan buruk kalian sama ini. Allah lah Tuhan kalian. Patung-patung itu tidak punya kekuatan." Kemudian anaknya Nabi Nuh yang bernama Kan'an berkata kepada ayahnya, "Ayah, jika kau tidak suka dengan apa yang kami lakukan, pergilah. Jangan ganggu kami." Nabi Nuh menjawab,
perkataan anaknya. "Wahai anakku Kan'an, jika kalian tetap membangkang, aku khawatir Allah akan murka dan menurunkan azabnya kepada kalian." Lalu orang-orang kafir dengan nada sombong berkata kepada Nuh, "Datangkan saja bencana itu secepatnya. Kami tidak takut." "Wahai Nuh, kamu pembohong." Kemudian malam harinya Nabi Nuh berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ya Tuhanku, sungguh kaumku telah mendustakan aku. Maka berilah keputusan antara aku dengan mereka, dan selamatkanlah aku dan mereka yang beriman bersamaku." Esokan harinya, Nabi Nuh mengumpulkan kaumnya. Lalu salah satu dari kaumnya berkata, "Mengapa Nabi Nuh mengumpulkan kita?" Lalu yang lain menjawab, "Entahlah." Tak lama kemudian, Nabi Nuh keluar dari rumahnya dan berkata kepada kaumnya, "Wahai saudaraku seiman, Allah memberitahukan kepadaku bahwa Dia akan menghukum orang-orang kafir dan Dia akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Karena itulah Allah memerintahkan kepada kita untuk membuat perahu yang sangat besar." Lalu salah satu dari kaumnya bertanya kepada Nabi Nuh, "Apakah hukuman dari Allah itu berupa banjir yang sangat dahsyat?" Nabi Nuh menjawab, "Ya, kamu benar." Keesokan harinya, Nabi Nuh dan kaumnya yang beriman mulai membuat bahtera. Lalu orang-orang kafir mengejek Nabi Nuh dan kaumnya dengan berkata, "Hai Nuh, mengapa kau membuat kapal? Di sini kan jauh dari lautan, aneh." Lalu satunya lagi berkata, "Hahaha, oh iya, akan datang azab dari Allah ya. Kau memang pandai membual, Nuh." Lalu yang lain lagi berkata, "Ayo kita tinggalkan saja tempat ini." Lalu orang kafir yang lain lagi berkata, "Semakin hari semakin aneh saja perbuatan dia dan pengikutnya." Kemudian adik-adik, setelah bertahun-tahun kemudian, bahtera itu pun selesai dibuat. Bahtera Nabi Nuh sangat besar, terdiri dari 3 tingkat. Tingkat pertama untuk binatang peliharaan dan hewan liar, tingkat kedua untuk manusia, dan tingkat ketiga untuk berbagai jenis burung. Pintu kapal ada di bagian bawah dan ada penutup di bagian atasnya. Kemudian Allah menyuruh Nabi Nuh dan pengikutnya untuk memasukkan sepasang hewan untuk setiap jenisnya ke dalam bahtera. Lalu Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Wahai pengikutku, sekarang naiklah kalian ke dalam kapal." Suatu hari setelah semuanya masuk ke dalam kapal, kilat dan petir menyambar-nyambar, disertai hujan yang turun dengan lebat. Air di sekeliling kapal mulai naik. Lalu Nabi Nuh berkata kepada anaknya Kan'an, "Wahai anakku Kan'an, kemarilah segera. Hujan akan bertambah deras. Bumi akan tertutup oleh air dari segala penjuru. Banjir bandang yang sangat dahsyat akan segera datang." Lalu Kan'an menjawab ayahnya, "Tidak. Aku tidak mau ikut bersama ayah di kapal itu. Aku yakin aku bisa selamat, ayah. Aku akan naik ke puncak gunung tertinggi sehingga tidak terjangkau oleh air." Nabi Nuh berkata lagi pada anaknya, "Anakku Kan'an, banjir dahsyat ini akan menenggelamkan apa saja, termasuk gunung yang paling tinggi sekalipun." Namun Kan'an tidak menghiraukan perkataan Nabi Nuh ayahnya. Akhirnya dia terkepung oleh air dan mati tenggelam. Nabi Nuh dengan penuh rasa kecewa berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ya Tuhanku, ini adalah kehendak-Mu bahwa putraku termasuk orang-orang yang merugi." Lalu adik-adik, setelah berhari-hari kemudian, hujan pun berhenti dan langit kembali cerah. Perlahan air mulai surut dan kapal Nabi Nuh berlabuh. Akhirnya Nabi Nuh dan para pengikutnya keluar dari kapal. Nabi Nuh dengan rasa bersyukur berkata, "Alhamdulillah, akhirnya kita bisa selamat dari badai yang sangat dahsyat." Yeay, akhirnya selesai juga ceritanya. Gimana? Semoga bermanfaat dan bisa menambahkan ilmu adik-adik semua ya. Jangan lupa tunggu terus kisah-kisah selanjutnya di Zia Family Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya adik-adik semua.